Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan belajar bersama merenungkan firman Tuhan terambil dari 1 Tawarik 23. Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomo menjadi rata atas Israel. Ia mengumpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. Lalu dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas. Dan jumlah orang mereka dihitung satu demi satu, ada 38.000 orang. Dari orang-orang ini 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan, 6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim, 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang, dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat dengan melakukan puji-pujian, kata Daud. Juga Daud membagi-bagi mereka dalam rombongan menurut anak-anak Lewi, yakni Gerson, Kehat, dan Merari. Termasuk orang Gerson ialah Ladan dan Simei. Anak-anak Ladan ialah Yehiel, seorang kepala, serta Zetam dan Yoel, 3 orang. Anak-anak Simei ialah Selomit, Hasiel, dan Haran, 3 orang. Orang-orang inilah yang menjadi kepala puak Ladan. Anak-anak Simei ialah Yahat, Sisa, Yeus, dan Beria. Itulah anak-anak Simei 4 orang. Yahat ialah kepala dan Sisa orang kedua. Tetapi Yeus dan Beria tidak mempunyai banyak anak. Maka mereka merupakan hanya satu puak dengan satu jabatan. Anak-anak Kehat ialah Amram, Yisar, Yehebron, dan Uziel, 4 orang. Anak-anak Amram ialah Harun dan Musa. Harun ditunjuk untuk mengurus apa yang Maha Kudus, dia dan keturunannya sampai selama-lamanya, untuk membakar korban di hadapan Tuhan, untuk melayani dia, dan untuk memberi berkat demi namanya sampai selama-lamanya. Anak-anak Musa, abdi Allah itu, digolongkan kepada suku Lewi. Anak-anak Musa ialah Gersom dan Eliezer. Anak Gersom ialah Seguel, seorang kepala. Anak Eliezer ialah Rebekia, seorang kepala. Eliezer tidak mempunyai anak-anak lain, tetapi anak-anak Rehabia luar biasa banyaknya. Anak Yisyar ialah Selomit, seorang kepala. Anak-anak Hebron ialah Yeria, seorang kepala, Amaria, anak yang kedua, Yahasiel, anak yang ketiga, dan Yekameam, anak yang keempat. Anak-anak Uziel ialah Mika, seorang kepala, dan Yisya, anak yang kedua. Anak-anak Merari ialah Mahil dan Musi. Anak-anak Mahli ialah Eleazar dan Kis. Ketika Eleazar mati, ia tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak perempuan. Lalu anak-anak Kis, saudara sepupu mereka, mengambil mereka menjadi istri. Anak-anak Musi ialah Mahli, Eder, dan Yeremot, 3 orang. Itulah Bani Lewi menurut puak mereka, kepala-kepala puak mereka, pada waktu mereka dicatat seorang-seorang sesuai dengan bilangan nama mereka, orang demi orang, yang berumur 20 tahun atau lebih. Merekalah yang harus melakukan pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan. Sebab Daud telah berkata, Tuhan Allah Israel telah mengaruniakan keamanan kepada umatnya, dan ia diam di Yerusalem sampai selama-lamanya. Dengan demikian tidak usah lagi orang Lewi mengangkat bait suci dan segala perkakas yang dipakai untuk ibadah di situ, sebab sesuai dengan titah Daud yang belakangan, mereka yang didaftarkan dari anak-anak Lewi ialah yang berumur 20 tahun ke atas. Tugas mereka ialah membantu anak-anak Harun untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan, mengawasi pelataran, bilik-bilik, dan pentahiran segala barang kudus, serta melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah di rumah Allah. Juga mereka harus menyediakan sajian dan tepung yang baik untuk korban sajian, roti tipis yang tidak beragi, apa yang dipanggang di atas panggangan, apa yang teraduk, dan segala sukatan dan ukuran. Selanjutnya, mereka bertugas menyajikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi. Demikian juga pada waktu petang. Dan pada waktu mempersembahkan segala korban bakaran kepada Tuhan,
pada hari-hari Sabat, bulan-bulan baru, dan hari-hari raya, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi mereka sebagai tugas tetap di hadapan Tuhan. Mereka harus melakukan pemeliharaan kemah pertemuan serta tempat kudus dan harus melayani anak-anak Harun, saudara-saudara mereka, untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pagi ini kita melihat dan merenungkan firman Tuhan dari 1 Tawarik 23. Dan pada konteks awal, pada awal perikop kita dapat mengetahui mengapa Daud kemudian mengangkat Salomo. Dan kita melihat kondisi Daud yang tentunya sudah mulai tua dan lanjut umur, ini menjadikan sebuah pertimbangan bagi dirinya tentunya dalam hal menjalankan pemerintahan dengan baik. Oleh karena itulah ia segera mengangkat Salomo sebagai pengganti Raja Israel, dan ada hal-hal yang dalam perjalanannya Daud kemudian menjadi gelisah karena ada suatu hal yang dipikirkan, yaitu tentang bait suci. Untuk memastikan segala sesuatu berjalan dengan lancar, tentunya Daud kemudian mengumpulkan, ya, di ayat yang kedua kita lihat bagaimana tentunya pembesar-pembesar Israel, para imam, orang-orang Lewi, kemudian dikumpulkan sedemikian rupa, dan tentunya Daud mengungkapkan gitu ya. Di sini berkenaan dengan tugas orang-orang Lewi untuk melayani di bait suci. Karena inilah yang di awal perikop ini kita bisa mengetahui, maupun di beberapa perikop sebelumnya, bagaimana Daud sangat konsen terkait dengan bait suci ini. Dan Daud kemudian mulai memilih orang-orang di antara seluruh orang Israel, di mana dimulai dengan perhitungan gitu ya, dari antara 38.000 orang Lewi yang dihitung, kemudian satu demi persatu, dan dari orang-orang ini 24.000 orang ditugaskan untuk mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan. Jadi jumlah yang tentunya sangat besar, Bapak Ibu. Kita bisa membayangkan ya, jumlah orang yang sedemikian besar, dan ketika itu juga dipilih juga, ditugaskan juga adalah 6.000 orang untuk menjadi pengatur dan hakim. 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang. Jadi kita bisa membayangkan situasi saat itu, dan tentunya 4.000 orang juga dipilih di sini menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik. Nah, jumlah yang sangat besar ini, Daud kemudian melihat ya beberapa rombongan menurut anak-anak Lewi. Kita bisa mengetahui di ayat yang ke-6, di mana ada 3 rombongan besar yang diklasifikasikan oleh Daud dari anak-anak Lewi, yaitu adalah Gerson, kita bisa melihat dari ayat 7-11, lalu Kehat dari ayat 12 sampai ayat 20, dan kemudian Merari dari ayat 21 sampai 23. Bukan tanpa maksud tentunya Daud memilih beberapa rombongan ini dan membaginya tentunya dari menurut anak-anak Lewi. Ada beberapa pandangan yang kalau kita pelajari dan kita cermati Bapak Ibu dari perikop ini adalah, yang pertama, pandangan dari Daud bahwa tentu dahulu kita mengetahui bahwa bait suci gitu ya, ini Daud ingin berharap ini menjadi permanen. Kita bisa melihat di ayat 25 sampai 26 gitu ya. Permanen ini maksudnya adalah diam gitu ya. Tuhan Allah Israel telah mengaruniakan keamanan kepada umatnya, dan ia diam di Yerusalem sampai selama-lamanya. Dan tentunya ini tugas anak-anak Lewi adalah membantu anak-anak Harun, yaitu mengawasi dan melakukan pelayanan di bait suci. Dan Daud kemudian melihat bagaimana yang terbaik dalam hal melayani di bait suci itu adalah tentunya menyediakan sajian dan tepung yang terbaik. Kita bisa mengetahui di ayat ke-29, lalu menyanyikan syukur serta puji-pujian bagi Tuhan di ayat 30 sampai dengan 31, dan termasuk memelihara kemah pertemuan, memelihara tempat kudus, dan bagaimana mereka juga harus dapat melayani. Di ayat ke-32 dikatakan
mereka harus melakukan pemeliharaan kemah pertemuan dan tempat kudus dan harus melayani anak-anak Harun, saudara-saudara mereka, untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan. Dari perikop ini kita bisa melihat bagaimana Daud membagi orang Lewi ini dan memberikan tugas yang jelas. Ketika memberikan penugasan yang jelas, memberikan pembagian orang sesuai dengan talentanya, tentunya Daud memandang bahwa segala sesuatu yang menjadi kegelisahan hatinya ini mampu bisa terjawab, mampu juga bisa dilaksanakan dengan baik gitu ya, berkenaan dengan bagaimana bait suci ini disiapkan gitu ya, bagaimana bait suci ini dipelihara, bagaimana bait suci ini kemudian dilayani oleh orang-orang yang tepat dengan jumlah yang sesuai, dengan kapasitas yang sesuai, dengan kapabilitas yang sesuai. Dari 1 Tawarik 23 ini, Bapak Ibu, ada hal yang kemudian bisa kita ambil dalam sebuah kesimpulan terkait dengan amanat teks yang kita sudah baca bersama pada renungan pagi ini. Tentunya yang menjadi amanat teks adalah pelayanan kepada Allah di sini adalah sebagai umat Allah. Tentunya kita harus mempersiapkan diri untuk melayani, bukan hanya dilayani. Kita lihat bagaimana talenta-talenta dalam setiap orang-orang yang ada, dan tentunya talenta itu bisa kita gunakan semaksimal mungkin dan kita gunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bagaimana kita menghargai atas talenta yang diberikan, dan setiap talenta yang ada itu digunakan secara maksimal, dan pada akhirnya nama Tuhan saja yang dipermuliakan, dan bagaimana banyak orang tentunya bisa lebih mengenal Tuhan Yesus. Dan saya ingin mengajak menutup dalam renungan kita pagi hari ini. Dari perikop 1 Tawarik 23 ini, sudahkah saya dan saudara memiliki kerelaan untuk melibatkan diri di dalam pelayanan sesuai talenta ataupun kemampuan kita? Ini tentunya menjadi pergumulan kita masing-masing dengan segala tantangan kehidupan. Yang terbaik, kita mau rindu untuk terus melibatkan diri. Dan sudahkah saya dan saudara-saudara bersyukur atas semua talenta yang telah diberikannya dan menggunakan sumber daya tersebut dengan penuh tanggung jawab untuk kemuliaan namanya? Tentunya dua aplikasi ini akan menjadi pertanyaan bagi diri kita masing-masing dan refleksi kita masing-masing. Dan hari ini dan seterusnya, ketika kita rindu untuk terus berkomitmen mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan dengan talenta yang kita miliki, mari kita menyerahkan segala sesuatunya, karena segala sesuatu talenta yang kita miliki ini, ketika kita bersungguh-sungguh melakukan, bahkan mengasah, bahkan meminta, ketika ada talenta yang kita inginkan hadir di dalam kehidupan kita, kita bisa meminta kepada Tuhan yang memberikan talenta itu. Demikian firman Tuhan dalam 1 Tawarik 23. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Mas Galih yang sudah men-sharingkan firman Tuhan dari 1 Tawarik pasal 23. Kita mau sambut dengan pujian Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya. Melalui apa yang Tuhan sudah berikan, kita bersyukur untuk setiap talenta karunia yang Tuhan berikan buat setiap kita untuk kemuliaan Tuhan. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan masuk hadiratnya, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan.
Tuhan dengan segala kerelaan untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau terus mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, dan kita tetap ada di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur Tuhan karena kasih karunia anugerah-Mu. Engkau melimpahkan kami dengan segala yang terbaik daripada Tuhan, segala karunia yang Tuhan sudah berikan, segala talenta yang Tuhan berikan bagi kami masing-masing. Biarlah kami mau kembalikan, kami mau persembahkan untuk kemuliaan Tuhan, supaya nama-Mu ditinggikan dalam setiap kehidupan kami, dalam pelayanan kami, supaya nama-Mu saja Tuhan yang ditinggikan, supaya kami boleh melakukan apa yang berkenan kepada Allah, yang suci, yang hidup, yang mulia, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam seluruh aktivitas kami hari ini dan hari-hari ke depan. Tuhan, ampuni, sucikan kami, supaya hidup kami berpadanan dengan panggilan sebagai anak-anak Allah yang sudah diselamatkan, yang sudah dikuduskan di dalam darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.